menemani adik-adik lagi dalam acara apa adik-adik? Strawberry. Wah, hari ini pagi yang sangat ceria ya. Sekarang kita duduk dulu yuk. Nah, adik-adik yang di rumah, kali ini Strawberry sedang ada di Gedung Perpustakaan Kota Malang lagi nih. Nah, hari ini ada yang berbeda loh. Hari ini Kak Berry selain ditemani sama Kakak Mahindra. Halo Kak Mahindra. Halo Kak Berry, apa kabar Kak Berry? Baik. Baik ya, Iya. sama Kak Berry juga Oke, baik. harus Sudah baik. siap? Siap selalu. Siap ya. Nah, kita sekarang di sini ditemani sama adik-adik yang cantik-cantik. Oh iya Kak Berry Ya, ya. karena semuanya cewek semua Kak Mahindra. Oke. Jadi Kak Mahindra Saya cowok berarti sendiri berarti. paling ganteng hari ini. Hari ini ya, Kak. Hari ini, khusus hari Ya. ini. Nah, kita kenalan dulu ya. Yap. Mulai dari yang ujung sebelah sini deh. Namanya siapa? Lia. Adik Lia. Nah, ini yang paling cantik ini siapa namanya? Dia. Dia. Sebelahnya lagi si cantik ini? Aulia. 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 Sebelahnya Aulia ada siapa, Kang? Naswa. Najwa. Nah, gimana adik-adik yang di rumah? Teman kalian semua sudah pada cantik kan? Sudah pada mandi belum tadi? Sudah ya. Nah, adik-adik yang di studio, yang di perpustakaan. perpustakaan. Nah, yang di perpustakaan sama yang di rumah. Nah, apa sih Kak Berry yang beda? Nah, ini nih sudah ada kakak yang cantik di tengah-tengah Nah. Kak Berry sama kakak Mahindra. Nah, kalau ini namanya kakak Luis. Apa kabar kakak Luis? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik Gimana ya. kabar kakak? Baik juga. Baik juga. Nah, kakak Luis sekarang kita kenalan dulu nih ya. Kakak Luis ini nama lengkapnya siapa sih? Louis Natasha Febian. Luis Natasha Febrian. Wah, Bagus juga namanya ya, keren bagus namanya, ya. iya. Nah, kakak Luis ini kelas berapa sih? Kelas 5 Kelas 5. Sekolahnya di mana? di MI Miftahul Ulum Kota Batu. 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 Loh, Iya. rumahnya di mana? Di Jalan Raya Bra, Tawangargo, Karangploso. Karangploso. Wow, berarti pastinya nih adik-adik ya, Kak Luis ini udah semangat banget dari rumah Karangploso datang ke perpustakaan Kota Iya. Malang buat dongeng Dongeng adik-adik di di acara Strawberry. Nah, sekarang prestasinya Kak Luis nih, apa aja? Pasti adik-adik yang di rumah udah pada pengen tahu nih. Aku pernah ini Ada fotonya. 1 minggu ikut 2 lomba terus alhamdulillah menang semua. 1 minggu ikut Dua 2 lomba. Dua-duanya itu menang. Iya. Wah, luar biasa. Ini Yang- ini yang megang piala ini Luis ya waktu itu Iya. ya. Yang ini waktu juara 3 menang lomba pidato. Yang satu lagi itu juara 1 lomba mendongeng. Oh, jadi pidatonya juara 3, terus dongengnya juara 1. satu. Iya. Pinter ya Dalam adik-adik ya waktu Kakak seminggu Luis ya, ya, Kak Berry seminggu ya. loh. Hebat sekali, betul. Tuh, dengar tuh. Terus Pinter yang sekali. ini Yang baru-baru ini aku dapat juara 1 lomba mendongeng dari Aflatun sekota Malang. Ya. dari Aflatun sekota Malang. Iya. Wow, terus yang ini nih yang Wow, paling besar masih nih banyak fotonya lagi nih. Sama guru aku yang semuanya yang pinter di akademis sama non akademis dikumpulin semuanya. Iya. Terus diajak ke Surabaya lihat kapalnya Australian Navy. Wow, Australian hebat Navy. sekali ya. Pantesan ada orang ininya ya, turisnya, Turisnya, bulenya. iya. Ada orang bulenya. Wah, luar biasa nih Kakak Luis nih. Kakak Luis ini mulai mendongeng itu sejak umur berapa sih Kakak Luis? Sejak umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Waktu itu awalnya gimana Kak Luis suka Waktu dongeng? itu guru aku itu lihat aku sering bicara gitu. Ngomong. Terus iseng-iseng ngikutin aku lomba di Kota Batu situ. Ya alhamdulillahnya juara 1 dapet. Gitu, waktu Dapat pas juara umur 1. 7 tahun itu. Iya. Berarti awalnya itu ya dari lomba dari Bu Iya. guru itu ya yang iniin ya. Iya padahal dicampur sama yang SMP. Dicampur sama iya. yang SMP. Akhirnya juara 1 itu ya. Iya Hebat padahal baru sekali. pertama kali. Wow, hebat Iya. sekali ternyata. Wah, luar biasa Tepuk tangan sekali dulu ya. adik-adik ya. Nah, tuh Oke. Kak Berry yakin nih Kak Mahindra pasti adik-adik yang di rumah yang Iya. nonton Strawberry pagi hari ini sama adik-adik yang udah datang di perpustakaan Kota Malang ini semuanya juga pasti pada pinter-pinter. Pinter-pinter juga. Pasti pada pingin sama kayak Kakak Luis Kakak Luis, berprestasi. Bayangin loh adik-adik dalam waktu 1 minggu tadi Kakak Luisnya menang 2 kali 2 ya kali. lombanya loh. Tuh. Pinter, nanti adik Aulia, Najwa sama dia sama Lia ini juga bisa kayak Kakak Luis Mudah-mudahan gitu, bisa, mudah-mudahan bisa. Nah, sekarang Kakak Luis mau mendongeng apa di Strawberry? Teh untuk para menteri dan kaisar. Wow, Teh? Iya, Teh untuk para, para menteri dan kaisar. Kaisar. kayaknya seru nih. Kok untuk para penasaran menteri ini. sama sama Kaisar, Kak Berry-nya mana?
Nggak ada dong. Berarti Nggak Kak ada. Mahendranya juga nggak ada ya? Nggak ada, tehnya udah habis. Oh, udah Gitu, habis. tehnya sudah habis. Ya udah deh kalau gitu. Oke. Sekarang kakak lu sudah siap? Siap. Siap ya. Nah, adik-adik yang di rumah sekarang sama adik-adik yang sudah datang di perpustakaan Kota Malang duduknya menghadap ke sini, menghadap ke kakak Luisnya Luis. ya. Kak Mahendra kalau gitu kembali ke Ah, tempat, Kak Mahendra ke harus asalnya. kembali ke asalnya. Oke. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Waduh, pada semangat semua nih. Coba kakak tebak. Pasti dapat hadiah ya dari mama papanya? Enggak katanya. Enggak. Apa ya? Aha, kakak tahu. Pasti pada penasaran kan sama dongeng kakak sore pagi hari ini? Iya, pastinya. Adik-adik suka minum teh nggak? Suka. Kakak sih suka sekali, apalagi waktu cuaca dingin. Terus ditambah sama susu. Enak. Kok ngomongin teh? Soalnya dongeng kakak hari ini ada hubungannya loh dengan teh. Penasaran nggak? Penasaran. Judulnya Teh untuk para Menteri dan Kaisar. Nomeiko adalah anak petani teh yang miskin. Sehari-harinya ia hanya mengiris-iris daun-daun teh dan meraciknya. Namun Nomeiko ingin sekali bisa belajar membaca dan berhitung. Sayangnya adik-adik, pada masa itu hanya anak para menteri dan kaisar yang diperbolehkan untuk belajar di istana. Nomeiko tahu orang tuanya hanya bekerja di kebun teh milik Pak Menteri Pertanian. Andai saja orang tuaku dapat menyekolahkanku seperti anak Pak Menteri. Wah, betapa bahagianya aku. Gumam Nomeiko dengan sedih. Tiba-tiba ia mendapatkan ide. Ia segera pergi ke dapur dan meracik daun-daun teh. Daun-daun teh itu dicampurnya dengan bunga melati yang sudah dikeringkan. Adik-adik pasti tahu dong bunga melati seperti apa? Tahu. Yang wangi itu loh. Tak lupa Nomeiko juga membuatkan satu poci penuh teh untuk Pak Menteri Pertanian. Betapa senangnya Pak Menteri Pertanian setelah meminum teh yang lezat dan wangi itu. Nomeiko, kamu anak yang cerdas sekali. Belum pernah aku meminum teh yang selezat dan sewangi ini. Baiklah, aku akan memesan banyak teh padamu. Buatlah yang selezat mungkin ya. Aku akan mengundang Pak Kaisar dan juga para menteri untuk acara minum teh yang paling meriah di negeri ini. Perintah Pak Menteri Pertanian. Nomeiko merasa sangat gembira. Tiba-tiba saja ia mempunyai ide. Wajahnya mendadak sumringah bahagia. Nah, adik-adik, penasaran kan? Ide apa ya yang dimiliki oleh Nomeiko? Jawabannya nanti dulu.
setelah yang satu ini. Tetap di acara Strawberry. Nah, berarti Kak Luis sekarang duduk lagi dong. Wah, tadi gimana tuh ceritanya? Bagus nggak? Bagus ya. Tadi itu yang diceritain itu siapa sih namanya? Ayo, ada yang inget nggak? Adik Aulia inget nggak? Siapa sih tadi anaknya petani teh itu loh? Numaiko ya? Numaiko. Mungkin namanya agak-agak susah kali ya. Dia dari orang Cina. Dari atau mana sih Jepang? tadi cerita Jepang. dari mana? Jepang atuh. Cerita dari Jepang itu namanya Sunda Kakak Iya Mahindra. atuh, campuran. Kak Mahindra nih berarti harus diajak ke Jepang nih biar nggak pakai atuh-atuh. Kalau saya ke Jepang nanti jadinya hai. Hai. Jadinya manggut-manggut terus ya Kak Mahindra ya. Nah tadi tuh ceritanya itu belajarnya berapa hari Kak Luis? biasanya aku sih nyicil ya. Waktu itu kan emang ada Nyicil? acara. Satu hari ngapalin, Tapi yang paling mantap itu 2 hari. 2 hari. Iya. Tapi cerita ini sebelumnya itu udah pernah Kak Luis Kak Luis bacain di tempat lain atau belum? Pernah. Sudah pernah Di ya berarti radio. cuman di radio. Iya. Di radio waktu itu mendongeng gitu di radio. Iya. Oh, tadi pas lagi pengenalan belum ya? Belum. Wah, berarti hebat ya Kakak Luis ya, pernah mendongeng di radio juga ya. Nah, Kak Luis sama Kakak Mahindra dan adik-adik yang di Perpustakaan Kota Malang, sekarang kita iklan dulu ya. Kita lihat iklan dulu ya, istirahat dulu ya adik-adik yang di rumah. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Strawberry. Ya, balik lagi dalam acara apa adik-adik? Strawberry. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang ini pasti udah pada penasaran nih, pengen dengerin lanjutan cerita dari Kakak Luis. Nah, Kakak Luis ditahan dulu, nggak boleh cerita sekarang dulu, soalnya di sini ada adiknya yang mau membaca puisi, namanya adik Diah ya. Adik Diah udah siap? Yuk berdiri yuk sayang. Nah, Kakak Luisnya berarti duduknya sebelah Kakak Berry dulu, adik Diahnya naik. Iya, permisi. Nah, adik dia mau nyanyi apa? Mau membaca puisi apa? Kak Berry salah. Indahnya plastik. Indahnya plastik. Udah siap? Siap. Siap ya. Ya, yuk. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku Dia. Kali ini aku mau berpuisi tentang indahnya plastik. Karya Sri Handayani. Plastik ada yang merah, kuning, hijau, beraneka warnamu. Seperti pelangi. Oh, plastik, kau indah dipandang, membungkus aneka camilan. Tapi sayang, kalau dibuang sembarangan, banjir datang menerjang. Tanah bisa menjadi rusak. Jangan teman, jangan buang plastik sembarangan. Karena plastik indah didaur ulang menjadi aneka hiasan. Sudah. Ya, tepuk tangan dulu dong buat temennya, buat dia. Nah, dia Kak Berry pengen tanya-tanya dulu nih sedikit sebelum dia turun. Ini bajunya dia ini beli aja nggak apa-apa sayang? Dari plastik ya? Ya, Iya, ini dari bungkus kayak bungkus jajanan gitu lah adik-adik, bungkus jajanan kayak kue lemper ya. ya. Terus yang ininya nih juga dari plastik kayak buat minuman gelas gitu ya. Nah, adik dia terima kasih ya sayang. Sekarang Sama. duduk lagi ya. Nah, wah berarti nih Kakak Mahindra sama adik-adik yang di rumah, sama adik-adik yang sudah datang di Perpustakaan Kota Malang nih ya. Puisi tadi dari adik dia ini juga sangat bermanfaat loh, berguna loh. Jadi mengingatkan supaya adik-adik nggak boleh buang sampah sembarangan.
Terus kayak sampah-sampah itu ternyata masih bisa didaur ulang, bisa menjadi suatu yang indah dipandang mata. Nah sekarang Kakak Luis udah gak sabaran nih pasti pengen melanjutkan dongengnya. Ya iyalah. Ya iyalah. Nah ya udah sekarang adik-adik udah pada siap dengerin Kakak Luis. Nah sekarang cerita lagi yuk Kak. Halo adik-adik semua, ketemu lagi nih dengan Kakak Luis. Tadi kakak sudah cerita tentang Nomeko yang diberi tugas oleh Pak Menteri Pertanian untuk membuat banyak teh. Terus lanjutannya, diam dulu ya. Beberapa hari kemudian, Nomeko selesai membuat teh pesanan untuk pesta. Ia mengiris-iris daun, mencampurnya dengan bunga melati yang sudah dikeringkan. Setelah itu, ia mengantarnya ke istana kaisar. Sang kaisar dan para menterinya duduk di kursi masing-masing. Kemudian mereka minum dengan semangat. Gluk, gluk, gluk. Tetapi betapa terkejutnya mereka setelah teh itu masuk ke tenggorokan. Mengapa teh ini bau dan pahit sekali rasanya? Tanya Kaisar geram. Kepalanya mulai merasa pusing. Bahkan beberapa menteri pun mulai merasa mual. Siapa yang membuat teh ini? Bentak Kaisar dengan murka. Dengan malu dan bingung, Menteri Pertanian mengatakan bahwa yang membuat teh tersebut adalah anak pembantunya yang masih kecil. Nomeko pun dipanggil menghadap Kaisar. Apa kau benar yang membuat teh itu, Nomeko? Tanya Kaisar menahan marah. Ia tahu bahwa tidak mungkin kan bila memarahi seorang anak kecil. Benar Kaisar, Nomeko yang membuat. Kemarin Nomeko berhasil membuat teh yang lezat untuk Pak Menteri Pertanian, majikan hamba. Tapi sayangnya hamba lupa resepnya. Mungkin tidak begini jadinya kalau hamba mencatat racikannya. Sayang, hamba tidak bisa menulis. Kata Nomeko mengakui. Hah? Tidak bisa menulis? Kamu juga tidak bisa membaca? Tanya Kaisar heran. Benar, Kaisar. Kata Nomeko tergagap-gagap. Tapi kenapa kamu tidak bersekolah saja seperti anak-anak yang lain, Nomeko? Tanya Kaisar bertambah heran. Hamba hanya anak petani miskin biasa. Orang tua hamba tidak mampu untuk membiayai ongkos pulang pergi ke istana. Belum lagi harga kertas dan tinta yang mahal. Lagi pula Baginda kan tahu yang bersekolah di istana hanya anak kaisar dan para menteri. Kata Nomeko dengan sedih. Kaisar terdiam. Seluruh peserta pesta pun terdiam. Apakah Yang Mulia akan menghukum hamba karena kesalahan hamba ini?
Tanya Nomeiko dengan takut-takut. Oh tidak, akulah yang bersalah atas nama negeri dan kerajaan. Kamu anak kecil yang hebat, Nomeiko. Kamu bahkan bisa membuat begitu banyak teh. Sayangnya kamu lupa resep teh lezat buatanmu itu. Andai saja kemarin sudah kamu tulis, pasti tidak begini jadinya. Oleh karena itu, besok kamu harus belajar di istana. Kakak Kaisar memberi keputusan. Sejak saat itu, seluruh anak bisa merasakan pendidikan gratis dari istana. Baik anak saudagar kaya ataupun anak petani biasa. Adik-adik, kakak beritahu rahasia Nomeiko ya. Tapi jangan bilang siapa-siapa, termasuk Kaisar. Janji? Janji. Nomeiko sebenarnya sengaja loh membuat teh yang pahit dan tidak enak. Ya ingin agar Kaisar mengetahui agar anak-anak seperti dirinya juga ingin bersekolah. Daripada uang kerajaan digunakan untuk berfoya-foya, lebih baik kan uang kerajaan digunakan untuk membiayai pendidikan. Betul nggak? Betul. Jadi teman-teman, kita harus belajar dengan keras supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dan termasuk mencapai cita-cita dong. Terima kasih. Semoga dongeng kakak bisa membawa hikmah ya buat adik-adik semua. Iya, nah tepuk tangan dulu dong buat kakak Luisnya. Nah, kakak Luis ceritanya bagus banget ya tadi ya. Akhirnya si Nomeiko-nya berarti bisa sekolah gitu. Berarti sekolah itu sangat penting. Jadi adik-adik yang di rumah sama adik-adik yang di sini harus rajin ke sekolah, harus rajin belajar ya, nggak boleh males. Nah, sekarang ini nih kakak Luis ya, ada adiknya yang mau bernyanyi. Waduh, bernyanyi kakak aja nggak bisa. Makanya loh, kak Luis nggak bisa bernyanyi. Nggak bisa, suaraku fales. Suaranya fales. Waduh, jangan gitu, suara Kak Beri juga fales. Nah kalau gitu berarti sekarang kita kasih aja nih ke adik yang pinter nyanyi ini. Nah adik Aulia, sudah siap mau nyanyi? Nih mic-nya. Hari ini adik Aulia mau nyanyi apa sih? Indonesia tanah air beta. Indonesia pusaka. Oh. Halo adik-adik yang di rumah, pasti sudah semangat kan? Sudah mandi apa belum? Sudah. Nah hari ini kakak Aulia mau bernyanyi tentang Indonesia pusaka. Adik-adik pasti penasaran. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan dua, tempat berlindung di akhir duan, sampai akhir menutup mata. Iya, tepuk tangan buat adik Aulia. Wah, cantik sekali. Terima kasih ya. Tadi Wah, adik Aulia kecil-kecil udah hebat ya kak ya. sudah hebat. Nah, sebentar, ini ada yang hebat juga. Nggak kalah sama adik Aulia sama adik dia. Yang ini namanya adik Najwa. Nah, adik Najwa ini mau membaca puisi Kak Luis. Wah, Gitu. Nah, adik Najwa mau baca puisinya apa?
air. Tentang air. Tentang air ya. Nah, udah siap? Sudah dong. Ayo naik yuk. Kau udah siap? Nah, ini sayang. Senyumnya ya. Halo teman-teman yang ada di rumah. Halo juga ada yang di studio. Air di mana setiap makhluk hidup sangat membutuhkanmu dalam setiap keadaan. Semua pasti akan tergantung padamu. Air meskipun kecil menjadi teman dan keceriaan, meskipun besar menjadi musuh dan bencana, kami tetap mementingkanmu. Air, engkau selalu memenuhi kebutuhanku jika aku haus. Iya, tepuk tangan buat adik Najwa. Ya, adik-adik yang di rumah, karena waktu sudah habis, jadi Kak Berry dan segenap kru Dama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa lagi minggu depan, tetap saksikan apa adik-adik? Strawberry. Dadah.